Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, apa kabarnya? Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, pengembangan diri. Kali ini saya akan bercerita. Pertengahan Ramadan kemarin saya bersilaturahim ke Pondok Modern Internasional Dea Malela di Sumbawa. Pondok yang didirikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji bin Samsudin, tokoh nasional, tokoh Muhammadiyah, tokoh MUI, dan tokoh internasional. Ini pesantren yang luar biasa, pesantren yang dikonsep untuk menjadi bagian dari sebuah kemajuan Islam secara global. Yuk kita ngobrol bersama, kita ikuti apa sih yang ada di pesantren itu. Sahabat Manjada Wajada, perjalanan dimulai dari Jakarta, kemudian ke Lombok terlebih dahulu. Tidak ada penerbangan langsung, jadi kita harus transit di Lombok. Sementara ini penerbangan ke Sumbawa juga hanya satu kali sore hari, sekitar jam 4 ya. Itu pesawat ATR 72 yang melayani itu Wings dari Lombok, ya, Praia, Bandara Internasional, ke Bandara Sumbawa. Perjalanan dari Bandara Sumbawa ke Pondok Modern Internasional Dea Malela itu sekitar 1,5 jam. Kita melewati kota Sumbawa dulu. Nah, ini dia Pondok Modern Internasional Dea Malela, ini ada di atas bukit ini ya. Jadi perjalanan di atas bukit. Dulu pada saat diresmikan oleh Presiden Jokowi, jalanannya bagus sekali ke atas bukit. Sekarang masih banyak kemudian yang berlobang-lobang, karena ini jalan utama ya. Jalan utama di Pulau Sumbawa. Namanya juga di atas bukit, jadi masih banyak pepohonan, masih banyak hutan. Itu seperti sebuah kemodernan yang ada di antara pohon-pohon, kira-kira gitu ya. Jadi di atas terus naik ke atas, akhirnya ketemu gedung-gedung megah di atas bukit. Itu pemandangannya luar biasa, pemandangan alam. Terus di depan Dea Malela itu ada gunung yang kalau dilihat dari jauh itu menyerupai King Kong. Menyerupai King Kong pagi-pagi. Itu besar sekali, dan menariknya itu seperti Jabal Nur ya, lekukan-lekukan naik ke atasnya. Nama Dea Malela sendiri dinisbahkan itu kepada seorang ulama asal Goa, Sulawesi Selatan itu ya, merantau dari Goa ke Sumbawa, menyebarkan Islam di sana pada saat dulu dijajah Belanda 1700-an. Orang-orang yang memberontak, tokoh-tokoh masyarakat itu diasingkan ke Afrika Selatan. Nah, termasuk Dea Malela ini. Dea Malela ini diasingkan ke Afrika Selatan. Lalu di sana menjadi pejuang di Afrika Selatan. Prof. Din Samsudin lalu kemudian menjadikan Dea Malela ini sebagai nama pesantren untuk mengingat perjuangannya yang luar biasa untuk Sumbawa, ya, tokoh di Sumbawa dan juga Indonesia dan internasional. Keturunannya masih ada di Afrika, jadi masih nyambung ya dengan yang ada di Sumbawa. Pondok Modern Internasional Dea Malela sendiri berawal dari kegelisahan ya. Prof. Din itu melihat keterbelakangan umat Islam dibanding umat yang lain. Salah satunya itu adalah di sektor pendidikan. Karena itu ada impian besar Prof. Din ini menjadikan PMI Dea Malela, Pondok Modern Internasional Dea Malela ini, sebagai sebuah lembaga pendidikan bertaraf internasional. Impiannya, beliau ini pengen Dea Malela ini sebagai kiblat. Jadi orang dari seluruh dunia itu mengirim kader-kadernya
ya, mengirim kader-kadernya ke Diamalela untuk dididik di sini dengan pendidikan yang berkualitas internasional. Pesantren Modern Internasional Diamalela yang berlokasi di Dusun Pemangong, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, telah lama diimpikan berdirinya oleh seorang tokoh bangsa bahkan tokoh internasional, Bapak Profesor Dr. Din Syamsuddin MA. Alhamdulillah, sejak 9 Juli 2016, pesantren ini dimulai operasionalnya meskipun hanya dengan 1 gedung saja dan dengan jumlah santri terbatas, yaitu sebanyak 48 santri putra tingkat SMP. Nah, pesantren ini memang unik. Diharapkan pesantren ini menghasilkan alumni-alumni yang memiliki citra diri seorang lulusan santri pesantren yang memiliki iman yang kuat, akhlak yang mulia, berilmu, mandiri, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Impian-impian besar, ya. Lalu dari mana keyakinannya? Prof. Din hampir mulai dari nol lah untuk semuanya itu. Yang beliau punya itu kan jaringan besar. Ada impian besar, ada jaringan besar, lalu kemudian beliau manfaatkan dengan baik jaringan ini. Impian-impian besar Prof. Din itu lalu beliau kemukakan kepada banyak orang dan gayung bersambut. Bantuan kemudian datang luar biasa. Pertama kali didirikan belum ada gedung. Lalu kemudian inilah gedung pertama, ya. Gedung pertama ini adalah gedung hasil dari sumbangan Kementerian PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berawal dari gedung inilah kemudian dibuka pendaftaran untuk santri-santri baru dengan jumlah murid pertama 2016 itu adalah 48 orang. Setelah gedung PUPR ini yang pertama, ya, lalu kemudian inilah gedung PUPR yang kedua. Ini Rusunawa yang diperuntukkan untuk asrama santriwati. Ya, ini adalah sumbangan dari Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, selanjutnya, nah ini ada gazebo. Gazebo ini menarik sekali, ini juga sumbangan juga. Nah, di belakang gazebo itu ada gedung biru. Gedung biru ini adalah gedung sekolahan. Ini sumbangan dari Kemendikbud. Ini ya, gedung sekolahan ini 3 lantai ini sumbangan dari Kemendikbud. Nah, lalu ada lapangan basket Bayangkara. Ini sumbangan dari kepolisian, ya. Nah, di sebelah sini itu adalah sumbangan dari Telkom. Ini gedung sekolah juga, 3 lantai juga. Ini sumbangan dari Telkom. Di pojok tanah lapang ini ada Videotron, gede sekali. Videotron ini sumbangan dari Direktur SCTV waktu itu. Ini sumbangan untuk Videotron. Jadi di sini ada pertunjukan, ada banyak nonton film gitu ya. Ini dia perpustakaan sumbangan dari Bank Negara Indonesia. Ini perpustakaan untuk putri 3 lantai, perpustakaan putra. Kalau yang ini perpustakaan putra, ini sumbangan dari Bank Rakyat Indonesia. Bangunan masjid ini merupakan sumbangan dari keluarga Saidah, ya, keluarga Saidah, Menara Saidah yang ada di Jakarta. Mereka membangun masjid ini besar, yang itu adalah wakaf dari keluarga Saidah. Lalu ini dia gedung untuk para ustadz
ya, para ustadz. Ini sumbangan dari PLN. Ini dia gedung untuk guru-guru putri. Ini juga sumbangan, ya, dari para muhsinin. Nah, ini rumah VIP, ya, rumah VIP. Ini bentuknya rumah gadang. Ini karena sumbangan dari orang Padang. Nah, satu juga yang menarik yang sedang dibangun itu adalah akan menjadi training center ini, ya, Cheng Ho House Training Center, karena disumbang oleh orang-orang Tionghoa di Indonesia. Ini akan segera jadi. Ini akan dijadikan sebagai training center. Beginilah suasana awal di Amalela ini, ya. Pohon-pohon, ya, hutan-hutan. Kalau dulu mulai dari 5 hektar, ini sekarang sudah diberikan konsesi untuk mengelola sekitar 80 hektar, tapi masih hutan-hutan dan pepohonan seperti ini. Yang saya kagumi luar biasa ini, ya, hampir semua fasilitas yang ada di Amalela ini adalah hibah, bantuan dari para muhsinin, dari pemerintah, dari BUMN, dari swasta, pokoknya dari mana-mana itu bantuan itu ada. Sistem di pesantren ini juga menggabungkan antara sistem pesantren-pesantren terbaik yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Gontor, di mana semua santri dan santriwati wajib 24 jam berada di dalam pesantren. Nah, di dalam pesantren ini ada 2 jenjang sekolah, yaitu SMP dan SMA, di mana hasilnya nanti diharapkan menjadi saintis-saintis muslim tingkat dunia. Dan alhamdulillah, perkembangan pesantren modern internasional di Amalela berjalan dengan sangat baik dan pesat. Dan kini jumlah santrinya ada sekitar 310 dari seluruh dunia, bahkan seluruh Indonesia. Ada dari Rusia, Thailand, Kamboja, Timor Leste, kemudian dari dalam negeri, dari Aceh, kemudian dari Madura, dan dari seluruh pelosok Indonesia. Sistem pendidikan dan pengajaran di pesantren modern internasional di Amalela menggabungkan antara pesantren dan sistem pendidikan nasional dan modifikasi ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama, di mana sintesa kurikulumnya adalah meliputi ilmu-ilmu umum, kemudian ilmu-ilmu agama, dan pengembangan minat dan bakat santri-santriwati. My name is Razalia Isnaini. I am 8th graders and I'm from Madura. I choose the Amalela for my junior high school is because I want to get new experience. This boarding school is in Sumbawa and my house is in Java, so I can get many friends from other races here, such as Thailand, Singapore, Vietnam, Bima, and many more. So I also can follow some, join some competitions. I can be the students' organizations here. I can meet with many important figures such as Yusuf Kala, Jokowi, and the other people. Banyaknya bantuan, banyaknya hibah, ini bagi saya menarik sekali. Ini seperti magnet kebaikan gitu ya. Magnet kebaikan dari Prof. Din, terus kemudian menggabungkan potensi-potensi yang ada di umat, di masyarakat, di bangsa Indonesia. Jadi mewujudkan Islam yang berkemajuan dan berkeunggulan. Alhamdulillah, sampai tahun pendidikan 2020
2021 kita telah meluluskan 3 angkatan santri-santriwati tingkat SMP dan 2 angkatan santri-santriwati tingkat SMA. Dan alhamdulillah untuk lulusan SMA Dea Malela ini sudah banyak diterima di perguruan-perguruan tinggi negeri dan swasta favorit di Indonesia. Bahkan insya Allah kita juga akan memberangkatkan anak-anak kita ke Yordania, ke Al-Azhar, ke Rusia, ke Hongaria, ke Rumania, dan perguruan-perguruan tinggi lainnya di luar negeri. Maka dari itu kami sangat berharap dukungan masyarakat semuanya agar pesantren yang sudah menjadi milik umat Islam seluruh bangsa Indonesia dan dunia ini, mari kita doakan, kita perjuangkan, dan kita bantu bersama-sama. Mudah-mudahan pesantren modern internasional Dea Malela di Sumbawa, Indonesia ini bisa menjadi pusat peradaban dunia Islam. Jadi bagaimana kemudian itu dimulai dari PMI Dea Malela ini mewujudkan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam yang maju dan unggul. Ismi Ayub Sagran, jitu min Timur Leste, wa ajlis fi sofi hadiyata asyar. Akhtar Dea Malela li'annani urid an ata'allama khususan fi ulumid diniyah wal lugatil injiliziyah wal arabiyah. Wa ba'da an tadarrastu huna laqad ta'allamtu ma'nal ukhuwah. Innahum mutafarrihun jiddan. Kullu amal allazi na'maluhu jama'atan yakunu amalu sohbah sahla. Wat-tullab aidan ya'tuna min biladin muayyinatin allati tatakawwanu min Rusia, Filipina, Thailand wa Cambodia wa ghairu dhalik. Hum yu'allimunani anna dunya awsa mimma ufakkir. Walhamdulillah akun min qismil lugha fi munazamatil ma'had. Minhu ata'allam kaifiyatit tanzim al-insan al-kasir fil ma'had. Wa arju ba'da an takharrajtu min hadzal ma'had astati' an ahfaz al-qimah allati tu'ti al-asatizah ilayya wal ibadat allati marastu huna. Wa arju likulli tullabi ma'hadi Dea Malela anshitu wajtahidu alla takhafu wa la tahzanu innallaha ma'ana. Impian Prof Din masih terus, ya. Ini baru beberapa persen dari impian Prof Din tentang Dea Malela ini. Inspirasinya itu adalah ayat Al-Quran Ad-Dariyat ayat 23. Innahu lahaqqun mislama annakum tantikun. Jadi kalau kita terus ngomong, bekerja keras, apa yang kita omongkan, apa yang kita kerjakan itu akan menjadi nyata. Bagi saya pesan beliau ini luar biasa ini ya. Ini kata beliau ayat motivasi ini ya, ayat untuk para motivator. Bahwa apa yang kita omongkan terus-menerus, apa yang kita lakukan terus-menerus, apa yang kita pikirkan terus-menerus itu akan menjadi nyata. Salah satu yang menarik di sini adalah konsep egalitarianism. Saya sekitar 2 hari ya di pesantren ini. Itu saya melihat keakraban yang luar biasa antara guru, siswa, lalu juga bahkan santri-santri itu curhat ke Prof Din. Ini yang saya lihat menarik sekali ya, bahwa ada secara emosional kedekatan yang itu orang-orang lalu masih dalam proses menghargai, tapi berani untuk curhat ya, berani untuk ngobrol dengan guru-guru, dengan bahkan dengan Pak Kiai. Ini ada suatu nilai yang saya kira luar biasa, tapi masih penuh dengan rasa hormat pada guru, pada Kiai. Oh iya, kalau di sini namanya Dea Guru. Kalau Kiai kan di Jawa ya,
Di sini namanya Dia Guru. Pengasuhnya itu adalah Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin. Dibantu oleh 2 orang pimpinan pondok. Dia Guru Ahmad Nahid MPD, kasih gelar, ini orang Jawa dikasih gelar Dia Guru. Dia Guru Ahmad Nahid MPD dan Dia Guru M Akif Ka'bah sama dia. Ya, ini 2 orang yang sehari-hari mengurus operasional pesantren. Impian Prof Din belum selesai. Ke depan pengen mendirikan universitas internasional. Dia Malela. Sananya di mana, Prof? Mau didirikan? Ini nanti ke depan sini. Di depan sini itu di mana ya? Iya itu, yang masih pohon-pohon itu. Sekarang masih hutan. Tapi selalu Prof Din percaya bahwa impian besar itulah yang akan menjadi nyata. Kalau dipikirkan, dikatakan, lalu dilakukan. Jadi pengennya ada 2 gedung kembar, 1 gedung Mahathir, satunya gedung Yusuf Kala. Konsepnya, gambarnya sudah ada. Jadi nanti masuk, nah ini masuknya lewat hutan, tapi sudah ada bayangan bahwa masuk nanti melewati 2 gedung menara kembar itu. Saya melihat santri-santrinya juga luar biasa. Saya mengisi pembekalan untuk santri akhir. Ini bahasanya, terutama bahasa Inggrisnya, itu berkembang dengan sangat baik. Mereka berani, antusias, kreatif, inovatif. Insya Allah, ya mudah-mudahan kita doakan pesantren ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Sesuai dengan cita-cita Prof Din untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam internasional yang maju dan unggul. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.